ini kami lagi melakukan patroli di wilayah hutan yang ini tuh menjadi tempat perlintasan harimau. Sebenarnya sih agak takut juga ya Mas, karena kan ini kita bisa aja ketemu kapan aja, karena emang ini jalur mereka setiap hari tuh sering banget lewat sini. Iya. Karena mereka untuk cari minum, cari makan. Lokasi kata menurut Pak Herman, ya disinilah biasanya pemburu itu masang jerat. Ini pun kita tetap harus waspada. Bener. Apalagi tadi sempat ngelihat jejaknya juga ya Mas ya. Jadi benar-benar bismillah aja lah. Nah ini macamnya jerat Mas. Mana Pak? Ini. Oh ini tali ini Pak. Wah. Oh jadi keikat gitu Pak di badan harimaunya? Di tangan harimau itu bisa. Oh tangan harimau. Nah tapi kalau kayak gini emang harimau itu nggak kuat untuk melawan Pak? Nggak bisa, nggak ada fungsinya lagi kan. Ini tuh bisa hanya menangkap tangannya aja, tapi meskipun begitu harimau ini sudah tidak berdaya ya Pak kalau misalkan tertangkap seperti ini. Jadi inilah contoh dari perbuatan oknum-oknum liar yang memburu harimau dan menjual secara ilegal. Sekali menangkap harimau, Herman bisa meraih puluhan juta rupiah dari penjualan kulit dan tulang. Awalnya, uang itu dibagi dengan oknum pengulit. Tak lama, Herman mulai menguliti sendiri dan semakin dalam terjerat dalam jaringan ilegal. Bapak pernah nyesal nggak sih Pak? Ya, sangat nyesal. Sangat nyesal. Dulu pas ditangkap gitu, keluarga gimana Pak? Ya, keluarga ya sedih lah. Tapi pada tahu Bapak emang ngeburu gitu? Atau Bapak diam-diam dari keluarga? Diam-diam lah. Oh diam-diam. Berarti taunya pas ditangkap pas itu? Ditangkap. Sebenarnya ada banyak pemburu liar seperti Herman. Tapi setelah tertangkap, rata-rata mereka bertaubat dan membantu memberantas pemburuan harimau. Permasalahan harimau tidak sebatas perburuan liar. Tapi harimau juga dituduh pembunuh berdarah dingin yang kerap menyerang warga. Seperti yang dialami Ramli, seorang warga yang terluka parah akibat rekaman harimau di Desa Bungo, Kabupaten Merangin. Pada Juni lalu, Ramli diserang saat berkebun. Tolong! Dua harimau menerkamnya hingga terluka parah di sekujur tubuh. Untuk melihat kondisinya, kami diantar ke rumah Ramli oleh Amris, Kepala Desa Bungo Tanjung. Assalamualaikum Bu, Pak. Permisi. Siap menanggapi, aku pergi makan siang. Tahun belum sampai ke pondok, dia datang tiba-tiba di belakang dan jang aku harimau. Sebelum itu belum ada apa-apa. Dan lebih 40 tahun aku di ladang itu, tidak ada lah jejak, tidak ada apa-apa pun tidak ada. Dia nejang di atas, aku nunduk dikit, dia nejang kaki, kena kaki lah, kepala itu. Jatuh aku terguling lah bawah, dalam jurang. Itulah aku udah sadar, tak macam mana harimau, tak macam mana aku udah sadar lagi. Di pingsan ya Pak? Pingsan. Ramli pingsan setelah ditarik harimau. Saat sadar, ia sudah jauh dari lokasi memetik kopi. Seorang petani melihatnya dan mencari pertolongan. Setelah menggotong Ramli ke tepi jalan, warga berusaha mencegat mobil yang melintas, tapi tak satu pun yang berhenti. Akhirnya warga menghubungi keluarga Ramli dan meminta untuk menjemputnya. Sejak kejadian itu, kebun kopi milik keluarga Ramli ditinggalkan begitu saja. Tekan itu kaget banget gitu kan, kaget ya, bercampur aduk lah rasanya kan. Masalahnya dapat berita diterkam harimau. Kalau diterkam harimau itu kan kebanyakan kejadian nggak ada yang lolos gitu, nah kan itu khawatir banget gitu. Tapi alhamdulillah dia
masih bisa diselamatkan gitu. Ya jelas nggak ngizinin lah, nggak berani lah. Bapaknya sendiri pun nggak berani. Jangan ke bapak sendiri. Jadi warga-warga lain itu udah nggak pada ke ladang sekarang ini. Udah pada takut semua lah gitu. Musibah yang menimpa Ramli memicu ketakutan warga Bungo Tanjung. Sebulan berlalu, kondisinya mulai membaik. Luka mengering dan ia sudah bisa berjalan perlahan. Makanya kami selaku pemerintahan berharap kepada pemerintah pusat atau dinas yang terkait dapat bagaimana memulih rasa takut masyarakat ini, mungkin dengan bisa menangkap harimau yang melakukan kejadian kemarin. Kemudian juga kami sangat berharap jangan ada lagi pelepasan harimau di kawasan pertanian masyarakat di sini. Ramli cukup beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan Abu Bakar, remaja berumur 19 tahun yang tewas akibat diterkam harimau. Kejadian di tahun 2021 masih meninggalkan luka pada keluarga yang ditinggalkan. Saya sedang bertemu dengan Nenek Asia. Beliau adalah ibu dari almarhum korban, yaitu Abu Bakar yang dulu meninggal akibat diterkam harimau. Perasaan ibu gimana sih, Bu? Kehilangan anak terakhir, anak bungsu yang paling kecil dengan kondisi, dengan cara seperti itu, Bu. Mana ada sakit ti tu mana ada. Nau dan ada duk tempat ni bilang. Pingsan lah nak datang. Ibu sekarang udah ikhlas, Bu, berarti? Ikhlas, dah ikhlas. Ikhlas gue lah labuh ya. Cerita tu. Mana mau masjidnya. Masjid wak mana pula. Hak Allah kali pada Allah. Ini kebaru ya. Nah, ini celana terakhir yang dipakai anak nenek ya dulu ya. Jadi ini adalah celana yang digunakan oleh korban saat diterkam harimau, dan sampai sekarang celana ini masih disimpan oleh sang ibu untuk mengenang ketika sedang rindu dengan anaknya. Ia melihat celana ini. Tragedi yang menimpa Abu Bakar disaksikan langsung oleh teman-temannya sendiri. Saat itu, mereka sedang mencari sinyal bersama. Kita tanya aja ya, di situ ada pemuda-pemuda nongkrong. Ya, isi Bang. Tenang dulu lah, Lula. Mau tanya, kan di sini tuh sempat ada yang diterkam harimau ya. Itu abang kenal nggak sih teman-teman yang ada di sana menyaksikan? Kalau nggak salah satu itu namanya Hafiz. Ini Mbak, Nafis Mbak. Dia bareng waktu itu. Oh, pas kamu? kejadian, iya. Oh, itu kejadian udah lama ya? Udah lama. Itu di mana sih lokasinya, di mana? Di situ Kak, dekat titik. Oh, sebelah sana. Aku boleh lihat nggak, Mas? Pengen lihat di mana sih? Udah. Ini saya sekarang bersama Bang Nafis ya, Bang. Akan menelusuri di mana dulu titik mereka ini diterkam harimau, dan Bang Nafis ini adalah teman dari almarhum Abu Bakar yang kebetulan juga lagi sedang bersama di saat itu. Di sebelah mananya, Bang? Dulu di dekat tikungan tuh. Oh, di dekat tikungan sini. Iya. Di sini ya. Tuh di sebelah sini. Dan ini juga benar-benar di sebelahnya tuh hutan ya, persis. Jadi harimau mungkin datang dari sana. Kami duduk bertiga di sini. Oh, duduk kawan di situ. Oh iya. Lagi main diam sini kan. Aku nengok ke ini kan, nengok kawan kan. Pas harimau di situ. Tiba-tiba datang. Terus aku nengok sebentar ya. Aku nengok ke sini, kawan lagi diseret ke bawah. Aku masih duduk, masih nggak percaya bahwa itu harimau. Terus kawan lari, aku lari juga. Sempat gue berdiri di sini dak. Apa nih yang bawa kawan ke bawah tuh? Terus lari di atas, ada mobil di atas. Panggil lah orang tuh dak. Kawan kami diterkam harimau.
bawa lah ke dusun kami, kasih tahu orang dusun dak. Napis kembali ke TKP bersama warga dusun. Miris, mereka menemukan Abu Bakar sudah tak bernyawa. Jasadnya digotong ke rumah dan kabar duka disampaikan kepada keluarga. Dahulunya, tempat ini ramai warga untuk mencari sinyal hingga malam. Setelah tragedi itu, semua warga ketakutan dan tidak ada yang berani untuk datang kembali. Beruntung tak lama berselang, tower pemancar sinyal pun dibangun di desa. Harimau yang menerkam Abu Bakar berhasil ditangkap lalu dibawa ke TPS milik BKSDA. Mas, ini kan di sini sering banget ada serangan harimau. Warga tuh pasti takut ya Pasti sehari-hari. ada kekhawatiran dari warga sih. Di situ tuh ada ibu, boleh kita. Oh iya, rame ya Mas. Oke, kita tanya ya. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Ilas. Ibu Ilas kan di sini sering ada harimau. Sekarang Ibu takut nggak sih, Bu? Takut ya? Pengen dibunuh, ditangkap. Harimau dibunuh dan ditangkap. Pernah lihat nggak, Bu, sebelumnya? Oh, pernah melihat. Di mana Bu ngeliatnya, Bu? Di bukit tuh. Oh, di bukit. Ya, melintas jalan. Oh, itu Ibu posisinya lagi mau ngapain, Bu? Dalam mau pulang, balik jualan malam. Oh, balik jualan malam-malam. Oh. Keresahan warga bukanlah tanpa alasan. Faktanya, Abu Bakar bukan korban pertama di desa Batu Air. Pasalnya, hutan Merangin merupakan habitat utama wilayah jelajah setiap individu harimau. Untuk selama ini, berapa tahun yang kita hadapi ini sudah 4 korban yang meninggal dunia, itu sudah 2 orang. Kami sebagai paman atau sebagai kepala desa Air Batu juga menghimbau kepada pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan hewan liar ini. Kenapa kami menghimbau seperti itu? Masyarakat kami Air Batu ini memang terganggu di bidang perekonomian karena tidak bisa beraktivitas di dalam hutan. Sayudin hanya bisa mengingatkan warganya untuk lebih berhati-hati lagi seperti tidak berpergian sendiri, terutama di malam hari. Tak semua korban terkaman harimau meninggal. Ada yang selamat. Tahun 2021, seorang petani bernama Pami juga diserang saat menyadap karet. Ia mendapat serangan oleh harimau yang sama hanya 2 hari sebelum kejadian yang menimpa Abu Bakar. Bersama Pami, saya datang ke lokasi kejadian dan mendengarkan kesaksiannya secara langsung. Aku pergi ngambil getah sendirian, bapak di atas. Aku membawa asoi, nenteng asoi 2 itu tadi, dikejar harimau dari belakang. Harimau itu tadi kan aku tengok macam ini, aku kan pas jalan, aku tengok macam ini dekat dia. Nah cuma aku terkejut, weh kok ada nian, mati aku, nah, bilang aku. Nah terus macam itu, dia kok terus nabrak bokongku ini tadi, lepas itu dia kembali ke sini loh, mutar. Iya. Mungkin dia nak mau ngambil asoiku yang aku pegang tuh tadi, tapi kena tanganku ini. Oh. Setelah mengambil kantong getah karet milik Pami, harimau itu pergi. Pami segera memanggil suaminya untuk membantu. Trauma itu membuat Pami pulang ke Jawa selama 5 bulan. Saat hatinya mulai tenang, ia kembali menyadap karet ditemani sang suami. Tak lama setelahnya, suaminya meninggal. Sejak itu, anaknya lah yang menemani Pami. Kalau deg-degan tuh ya ada, takut ya ada. Sampai sekarang masih ada takutnya. Apalagi kalau ada kayu jatuh, entah apa, itu aku ya takut. Maksud apa itu tadi ya itu. Bukan seperti dulu, aku kalau dulu berani, tapi sekarang enggak ada berani. Walau diliputi takut, Pami tetap menyadap getah bersama putrinya dan Eko, menantunya. Lahan ini adalah satu-satunya penghasilan mereka. Mau tak mau, harus dipertahankan meski hidup dalam kewaspadaan. Terutama ketika melihat adanya bekas cakar.
jejak kaki harimau atau ternak yang bermasalah. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa harimau sampai menyerang warga? Padahal harimau Sumatera dikenal dengan harimau yang soliter alias menyendiri. Alih-alih menyerang, harimau lebih suka menghindar jika bertemu manusia. Setelah bertemu beberapa korban, kami menjumpai fakta yang mengejutkan. Menurut kepercayaan warga, harimau yang menyerang mereka adalah yang pernah diselamatkan BKSDA dan ditampung di TPS, yaitu tempat penyelamatan satwa untuk direhabilitasi. Jika dinilai sudah siap, BKSDA melakukan reintroduksi ke alam, yaitu proses melepaskan kembali hewan liar ke habitat aslinya. Sayangnya, reintroduksi ke alam sering gagal, dan sebagian harimau sudah terbiasa dengan manusia lalu kembali ke permukiman. Perawatan itu diduga menghilangkan insting liar mereka, termasuk untuk mencari makan. Yang sekarang itu ada harimau yang lepasan atau harimau dari kehutanan. Dia itu tidak bisa beradaptasi dengan hutan, sehingga dia untuk mencari makan, dia pergi ke pemukiman masyarakat. Sehingga kadang-kadang tuh masyarakat bawa alat-alat untuk pergi ke kebun atau yang lain, dianggap dia masyarakat itu bawa makanan. Dia langsung terekam. Sehingganya itu banyak masyarakat kita di pemukiman banyak yang ditangkap harimau. Jadi ini sekarang saya mendatangi tim BKSDA yang sedang bersiap-siap untuk menindaklanjuti laporan dari warga yang melihat harimau masuk ke permukiman mereka. Sekarang saya akan bergabung dengan tim mereka. Saat menerima aduan warga, BKSDA langsung membentuk tim dan bersiap turun ke lapangan. Penanganan konflik ini harusnya bekerja sama dengan mitra. Mereka menyiapkan peralatan dan menggalang informasi dari perangkat desa untuk mengetahui titik terakhir harimau terlihat. Jadi saat ini kami lagi mengambil kambing di salah satu rumah warga. Ini nanti kita pinjam buat perangkap aja ya Pak ya, sebagai umpan. Tapi kan dia ada kandangnya tersendiri, jadi meskipun harimau ini masuk nanti ke kandangnya di sebelah sini, itu kambing itu tidak akan bisa dimakan oleh harimaunya. Ini kami sedang menaruh perangkap ya yang berisi kambing di wilayah yang sempat ada harimau di sini dan diperkirakan memang di sini itu banyak harimau ya. Dan untuk penaruhan kambing ini juga nggak bisa di sembarang tempat, harus di wilayah yang datar. Dia ada spesifikasinya lah apa yang menyebabkan kalau mereka tuh harus ditaruh di sini. Nah, ini juga diturunkan kandang harimaunya. Jadi nanti setelah harimau itu terjebak karena dipancing oleh kambing, nanti harimau akan dijebak di dalam sini. Langsung ya. Yuk. Tentu akan kita lakukan pemantauan beberapa saat. Tidak kita pasang sekarang langsung hari ini masuk, tidak seperti itu konsepnya, karena ini hewan ini kan bergerak ke sana kemari. Nah, tentu kita pilih daerah yang probabilitasnya kemungkinan dia tinggi lewat sini sehingga ada harapan masuk seperti itu. Ini belum selesai, nanti akan kita kerjakan dulu. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, misalnya kalau dia memang terluka, kemampuan berburunya sudah lemah, sehingga dia mencari makanan memang cenderung ke arah pemukiman manusia. Tapi kalau dia sehat, cenderung bahkan bisa lama nggak datang ke sini karena dia memang hobi menjelajah kan. Harimau itu terkenal sebagai satwa yang punya home ring atau wilayah jelajah yang cukup luas. Berdasarkan pengamatan para polisi hutan, harimau lebih suka mengikuti jalur manusia untuk bermigrasi. Perangkap dibuat serealistis mungkin, ditutupi dedaunan agar tak terdeteksi oleh harimau. Segalanya disamarkan untuk menipu insting liar mereka.
Silakan Bang. Oke, coba di. Oh, jadi seperti itulah simulasi dari perangkap ini. Jadi kalau misalkan harimau itu masuk dan langsung menginjak kayu-kayu yang sudah disiapkan di sana, nanti pintu itu akan otomatis tertutup. Tapi untuk jangka waktunya kita tidak tahu ya, bisa 2 hari sampai 2 minggu karena itu banyak faktor lah yang menentukan kapan adanya harimau di wilayah ini. Resiko analisa konfliknya ada yang tingkat ringan, sedang, dan berat. Ketika itu ringan, mungkin cukup dengan kita pengusiran. Kalau memang itu berat, kita harus melakukan kegiatan penanganan langsung di lapangan secara kolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau itu dianalisa di lapangan, diverifikasi ternyata itu sedang, misalkan sedang itu ada korbannya ternak, kayak kerbau atau kambing. Nah, itu kita tetap lakukan penanganan yang optimal di lapangan. Tetap kita meminta kepada Pak Kades atau warga setempat untuk melakukan pemantauan terhadap perangkap yang dipasang. Konflik manusia dan harimau juga terjadi akibat ulah tangan manusia yang merusak habitat mereka. Seperti pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan perkebunan kelapa sawit. Kehilangan wilayah jelajahnya, mereka mulai memasuki permukiman atau perkebunan warga. Ya, yang paling bisa kita analisis adalah perubahan habitat, ya. Jadi harimau itu kan secara alami dia menempati ruang-ruang habitat yang ada mangsanya gitu ya. Mangsa harimau ini seperti babi hutan, kemudian rusa begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika mereka kehilangan habitat, tentu mereka akan mencari, kan begitu ya, mencari ke lokasi-lokasi yang ada mangsanya tadi. Atau bisa jadi memang kita manusianya yang mendatangi atau menempati habitat mereka. Dalam waktu 30 tahun, luas hutan di Jambi mengalami penyusutan hingga 600.000 hektar. Hal ini jelas menyebabkan menurunnya populasi satwa liar serta peningkatan konflik manusia dan satwa. Hilangnya habitat, pemburuan liar, dan kemiskinan struktural di desa-desa sekitar hutan terus menjadi sumber masalah. Sementara harimau yang hidup berkelompok sangat membutuhkan wilayah jelajah yang luas. Bayangkan, apa jadinya jika harimau punah? Ekosistem jelas akan terpengaruh. Pasalnya, harimau adalah apex predator atau predator puncak. Harimau berperan penting dalam mengendalikan populasi hewan buruannya. Jika jumlah herbivora meningkat, maka hutan tidak dapat bertumbuh. Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan melihat hutan hanya sebatas kayu dan tambang. Karena hutan memiliki ekosistem dan ada warga yang hidup di dalamnya.